Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Kenalkan, kami mahasiswa Universitas Duta Bangsa kelas TI 19B1 yang beranggotakan saya sendiri Fajar Setiawan dengan NIM 1901031184 dan teman saya Andika Wisnuaji dengan NIM 1901031176. 9. Mohon maaf, 179. Jadi pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan tugas kami yang bermatkul kewarganegaraan. Kami mengangkat tema tentang hak asasi manusia, tragedi Tanjung Priok pada tahun 1984. Nah, untuk bab 1, pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila oleh pemerintah Orde Baru pada era tahun 1980-an menginginkan Pancasila sebagai salah satu ideologi di Indonesia, sehingga pemerintahan saat itu mensosialisasikan rencana Undang-Undang nomor 5 pada tahun 1985 tentang pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara hukum, namun kenyataannya penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah. HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak manusia masih dalam kandungan sampai akhir kematiannya. Sebagai anugerah Tuhan, setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi salah satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Menurut pasal angka 1, menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang yang kelompok yang merusak aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Next. Nah, dari tema yang kita ambil dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari pelanggar hak asasi manusia yaitu yang pertama, bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Yang kedua, bagaimana proses terjadinya peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Yang ketiga, bagaimana penanganan kasus Tanjung Priok pada tahun 1984 serta apa pelanggaran hak asasi manusia yang ada pada kasus Tanjung Priok 1984. Nah, untuk tujuan dari makalah hak asasi manusia ini yaitu yang pertama untuk mengetahui latar belakang terjadinya peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui proses terjadinya peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Yang ketiga, untuk mengetahui penanganan kasus Tanjung Priok pada tahun 1984 serta yang tujuan terakhir yaitu untuk mengetahui pelanggaran hak asasi manusia yang ada pada kasus Tanjung Priok 1984. Next. Nah, untuk bab kedua, kami mengangkat kajian teori dari hak asasi manusia. Yang pertama yaitu konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia, hak asasi atau secara fundamental untuk memahami hakikat hak asasi manusia terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar hak tentang hak secara definitif. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia
dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pemilik hak. Yang kedua, ruang lingkup penerapan hak. Dan yang ketiga, pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia dalam penerapan berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan terinteraksinya antara individu atau instansi. Next. Nah, untuk yang kedua, teori landasan kami yaitu penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dikenal dengan istilah difabel atau differential abled people atau yang dikenal dengan disabilitas. Pengertian lain yang digunakan untuk menyebut difabel adalah penyandang cacat, orang berkelainan, atau orang yang tidak normal. Istilah tersebut sebenarnya tidak bebas nilai, artinya pemahaman nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang melabelkan dan mendominasi kelompok masyarakat lain. Secara konstitusi, pengertian penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 ayat 1. Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak. Next. Nah, untuk teori landasan yang ketiga yaitu hak kesehatan penyandang disabilitas. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur dalam upaya kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan amanat dan cita-cita bangsa Indonesia. Dan dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada prinsip non-diskriminasi 18. Artinya, dalam setiap menyelenggarakan pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya, haruslah dapat dijangkau oleh semua warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas. Next. Nah, untuk bab 3 dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Monggo, waktu dan tempat Wisnu Aji, kami persilahkan. Oke, di sini saya melanjutkan presentasi bab 1 dan 2, di mana kita masuk ke bab 3, yaitu pembahasan. Yang pertama, ada sekilas tentang Tanjung Priok, merupakan sebuah daerah di Jakarta, tempat kapal-kapal berlabuh, termasuk salah satu daerah miskin dan kumuh. Daerah ini menjadi tempat orang-orang desa dan pulau-pulau yang berdekatan guna mencari penghidupan supaya mereka dapat hidup di kota Jakarta. Tempat ini penuh sesak oleh penduduk. Berdasarkan sensus kependudukan, Tanjung Priok merupakan daerah paling padat di mana setiap meter persegi dihuni oleh 9 orang. Di daerah semacam Tanjung Priok, masjid merupakan barometer kehidupan, tempat berkumpulnya orang-orang tua dan anak-anak, serta tempat melepas lelah dari kepenatan kerja di jalan-jalan dan lorong-lorong. Pembahasan yang kedua yaitu kronologi peristiwa Tanjung Priok. Pada tanggal 7 September 1984, seorang babinsa datang ke musola kecil bernama Musola As-Sadah dan memerintahkan untuk mencabut pamflet yang berisikan tulisan mengenai problem yang dihadapi kaum muslimin dan disertai pengumuman tentang jadwal pengajian yang akan datang. Tidak heran kemudian
Orang-orang yang hadir di situ marah melihat tingkah laku Babinsa. Pada tanggal 10 September 1984, beberapa anggota jamaah Mushola Asadah berpapasan dengan seorang petugas Koramil yang mengotori musola mereka. Terjadilah pertengkaran mulut yang akhirnya dilerai oleh dua orang jamaah dari Masjid Baitul Makmur. Pada hari berikutnya, para tetangga musola yang masih menyimpan kemarahan datang kepada salah seorang tokoh daerah itu bernama Amir Biki. Karena tokoh ini dikenal memiliki hubungan baik dengan beberapa perwira di Jakarta. Amir Bikri menghubungi pihak-pihak yang berwajib untuk meminta pembebasan 4 orang jamaah yang ditahan oleh Kodim yang diyakini tidak bersalah. Pada tanggal 12 September 1984, beberapa orang mubalik menyampaikan ceramahnya di tempat terbuka, mengulas berbagai persoalan politik dan sosial. Di antaranya yaitu kasus yang baru saja terjadi. Di saat ceramah telah usai, berkumpullah sekitar 1.500 orang demonstran bergerak maju menuju ke kantor Polsek dan Koramil setempat. Setelah sampai di depan Polres, kira-kira 200 meter, di situ dihadang oleh pasukan ABRI berpakaian lengkap seperti pagar betis dengan senjata otomatis di tangan. Sampainya jamaah pengajian ke tempat itu, terdengar militer itu berteriak mundur-mundur. Teriakan itu disambut oleh jamaah dengan pik, Allahu Akbar. Tidak lama kemudian datanglah 2 buah truk besar beroda 10 buah dalam kecepatan tinggi yang penuh dengan pasukan. Dari atas mobil truk itu dimuntahkan peluru-peluru dan senjata-senjata otomatis ke sasaran para jemaah yang sedang bertiarap dan bersembunyi di pinggir-pinggir jalan. Setelah itu, truk-truk besar itu berhenti dan turunlah militer-militer untuk mengambil mayat-mayat yang bergelimpangan itu. Langsung ke sebenarnya, peristiwa pembantaian jamaah terjadi di Tanjung Priok tidak boleh terjadi apabila Panglima ABRI atau Panglima Koptamtib Jenderal Albi Murdani benar-benar mau berusaha untuk mencegahnya. Apabila pihak Kopkamtib yang selama ini sering sesumbar kepada media massa bahwa pihaknya mampu mendeteksi suatu kejadian sedini dan seawal mungkin. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu dampak dari peristiwa Tanjung Priok 1984. Tragedi Tanjung Priok yang menimbulkan pertumpahan darah, jiwa yang melayang, sebagian besar berasal dari kalangan umat Islam, terutama mereka yang dianggap melakukan tindakan subversi dengan statement-statement cita-cita negara Islam. Setelah 2 tahun peristiwa pembantaian itu, suasana Tanjung Priok begitu mencekam. Siapapun yang menanyakan peristiwa 12 September, menanyakan anak atau kerabatnya yang hilang, akan berurusan dengan aparat. Pembahasan yang keempat yaitu upaya penyelesaian Tanjung Priok. Dalam menangani kasus Tanjung Priok 1984 ini tidak mudah seperti menangani kasus pelanggaran biasa. Karena kasus ini tergolong kasus HAM yang berat, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Bab 9 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 104. Hingga saat ini kasus Tanjung Priok masih belum dapat diselesaikan. Binsar Gultom, seorang hakim pengadilan HAM ad hoc Jakarta, menyatakan bahwa kasus Tanjung Priok ini telah selesai dan ditandai oleh pembebasan Srianto pada tahun 2005 serta Purnowo dan Sutrisno Mascung pada tahun 2006. Tetapi bagi para korban Tanjung Priok hal ini sangat tidak adil dan sangat mengecewakan. Karena ada banyak aturan hukum yang mengatur HAM. Salah satu terdapat pada Undang-Undang 1945 Bab A tentang hak asasi manusia, khususnya pasal 28 ayat 20. Masuk ke bab 4, yaitu kesimpulan.
Kesimpulan yang pertama, penyebab terjadinya kasus Tanjung Priok. Penyebabnya yang pertama, petugas Koramil menyiram pengumuman yang tertempel di tembok musola dengan air got atau comberan. Penyebab kedua, pembakaran motor anggota Koramil oleh orang tidak dikenal dan menyebabkan pihak Koramil tidak terima. Kedua, peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, yang mengakibatkan jumlah korban jiwa dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Ketiga, kasus Tanjung Priok 1984 mengalami penanganan oleh Pengadilan HAM dari tahun 26 Agustus sampai 6 Maret 2006. Hingga akhirnya para korban memutuskan untuk meminta perhatian dari Presiden. Yang keempat, kasus Tanjung Priok 1984 ini termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa pembunuhan kilat atau summary killing, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, atau unlawful arrest and detention, dan penyiksaan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.